berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau belajar Tuhan akan firman-Mu. Bukakan setiap apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Apa yang Kau mau atas setiap hidup kami Tuhan. Ubahkan cara berpikir kami dalam melihat Engkau, dalam melihat sesama kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ada revival dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau mulai dari kami terlebih dahulu Tuhan. Sebelum kami menyampaikan kabar baik buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya masuk saya mau cerita dulu Saudara. Wah saya ini sebenarnya tukang cerita. Jadi Saudara, ikut Tuhan itu seperti kalau kita ikut Tuhan berjalan sama Tuhan tuh, kalau buat saya itu seperti romansa kita sedang bercinta dengan kekasih, benar nggak Saudara? Jadi saya mau kesaksian ini tentang Uganda, Saudara, Uganda. Jadi waktu itu bayar DP itu maksimal tanggal 27. Waktu itu saya di WA Ibu Guatlan tanggal 27 itu udah di broadcast lah, tanggal 27 itu terakhir bayar DP. Jadi sebenarnya sampai tanggal 27 pagi, jadi tanggal 20 udah dari berapa tuh saya udah aduh pengen bayar DP tapi ntar dulu lah. Ntar dulu. Tapi tanggal 25 saya ada pembicaraan dengan Tuhan secara pribadi tentang itu Saudara. Jadi sudahlah saya nggak mau bayar dulu. Ternyata pada tanggal 27 pagi itu ya udahlah ini deadline, nanti saya bayar di deadline aja tanggal 27 gitu. Terus pas mau transfer DP Saudara, pas buka tabungan nggak cukup Saudara duitnya. Wah bayar DP nggak cukup, saya bilang udahlah nggak usah bayar DP berarti saya tidak masuk, tidak berangkat, tidak apa-apa. Tapi tiba-tiba ada yang nge-WA saya. Pagi itu juga Saudara. Jadi saya lihat itu, waduh saya kalau transfer ini memang nggak cukup Saudara, memang nggak bisa ditransfer memang itu. Tidak cukup dengan batas DP yang harus dibayarkan. Jadi tiba-tiba pagi itu tiba-tiba saya di WA sama satu orang yang bahkan saya kenal orangnya, cuman saya belum nge-save nomornya. Jadi nomornya itu tidak dikenal, cuman angka-angka gitu. Dia ngomong kayak gini, "Shalom, selamat pagi kok." Terus di bawahnya langsung ngomong kayak gini, "Kalau berkenan boleh nggak saya minta nomor rekeningnya?" gitu loh. Jangan ditolak ya, karena saya sudah doa sama Tuhan. Gitu. Jadi dia takutnya saya nolak apa yang dia mau kasih. Saya sudah doa sama Tuhan, terus sudah gitu saya bilang, oh ya oke, saya kasih nomor rekening saya dan pagi itu saya ditransfer Saudara. Setelah saya ditransfer saya bisa bayar DP buat ke Uganda. Ikut Tuhan makanya menurut saya ikut Tuhan tuh seperti romansa cinta, ada excitednya, ada deg-degannya, kadang ada romantisnya, kadang bikin nangis dan semuanya itulah Tuhan Saudara. Kalau ikut Tuhan flat aja itu namanya tidak ikut Tuhan Saudara, harus ngerasain deg-degannya seperti apa. Hari ini saya mau share tentang yang namanya perempuan Samaria. Beberapa minggu yang lalu Tuhan ngomong ke saya seperti ini, "Nak, coba pelajari tentang perempuan Samaria." Waktu itu namanya saya Saudara senangnya itu mageran. Jadi disuruh belajar ya selalu ntar aja. Tapi suatu waktu karena saya dikejar deadline buat sharing firman, jadi mau tidak mau saya harus belajar Saudara. Jadi kita baca dulu Saudara percakapan dengan perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 1. Saya bacain aja. Saya harus bawa Alkitab Saudara karena kalau lihat lurus-lurus gitu saya agak gitu. Ketika Tuhan mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar.
dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena hari itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sampai di situ saudara. Kalau dilihat ya di ayat pertama ini kita sudah lihat bahwa orang Farisi itu sukanya apa saudara? Suka membanding-bandingkan. Maksudnya kalau karena Yesus itu memperoleh dan membaptis murid lebih banyak. Orang Farisi tahu, orang Farisi itu cemburuan saudara. Dia tidak mau kalau dia itu orang lain itu lebih daripada dia. Orang Farisi itu suka yang namanya validasi. Suka yang namanya pengakuan. Dan kadang pun gereja-gereja kita sekarang ini suka banding-bandingkan. Benar nggak saudara? Siapa yang paling banyak jemaatnya? Persis kayak orang Farisi. Tapi apa? Pada saat Yesus tahu, Yesus itu menyingkir dari situ. Karena Tuhan tidak suka yang namanya validasi saudara. Kita lanjut saudara. Kalau kita lihat pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Zaman itu kalau saudara mau tahu bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bergaul. Buat orang Yahudi, orang-orang di luar Yahudi itu semuanya orang-orang tidak benar. Yang paling benar itu cuma orang Yahudi, yang paling disayang Tuhan orang Yahudi, yang paling dipilih orang Yahudi, yang paling benar dan tidak ada tandingannya cuma orang Yahudi. Di luar orang Yahudi, mereka menganggap manusia di bawah level di bawah mereka. Itu di zaman itu saudara. Jadi orang Yahudi tidak akan pernah mau bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Bahkan sampai waktu itu Petrus pada saat mau menjumpai Cornelius, mungkin saudara pernah baca, Petrus itu deg-degan saudara. Karena kenapa? Itu benar-benar hukumnya haram buat orang Yahudi itu menjumpai orang di luar Yahudi. Apalagi bertemu dan ngobrol saudara. Saya ada catat di sini bahwa orang Yahudi itu, saking orang Yahudi itu merasa benarnya, sampai pada saat Tuhan menceritakan tentang hukum yang terutama, orang Yahudi itu bingung saudara. Dan bertanya, siapa sesamaku? Kita baca dulu ya saudara ya, biar lebih jelas. Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lukas 10. Lalu jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Coba lanjut lagi, 30. Jawab Yesus, oh ya di sini ya. Jawab Yesus, pokoknya nanti di sini ada orang Yahudi yang bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Setelah itu kayaknya baru lanjut ini. Itu. Untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saking mereka merasa paling benar. Dan buat orang Yahudi, sesama manusia itu cuman sesama orang Yahudi. Saudara, ini yang terjadi di orang-orang Kristen sekarang saudara. Benar gak saudara? Harus ada nomor jemaat. Kalau bukan jemaat saya tidak mau ngurusin. Pokoknya yang sesama manusia misalnya nih, tapi di Gracia enggak loh saudara. Kita tuh ngurusin banyak orang saudara. Sampai anak autis, sampai ngunjungi panti jompo dan sebagainya saudara. Tapi beberapa tempat yang saya tahu, kalau bukan jemaatnya,
No, tidak bakalan diurusin sama sekali. Tidak akan dibantu sama sekali. Karena kenapa saudara? Seperti orang Yahudi. Ada tembok-tembok yang dipagar. Ada tembok-tembok yang dipasang untuk mereka berdiri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Kalau bukan jemaat saya tidak mau ngurusin. Kalau bukan jemaat saya tidak mau ngedoain. Kalau bukan jemaat saya, kalau bukan jemaat di tempat kita nih, waduh janganlah, bukan sesama kita. Sesama kita adalah cuman sesama-sama orang. Misalnya Gracia atau misalnya denominasi lain kayak gitu saudara. Persis kayak orang Yahudi. Dan Tuhan bilang ini yang terjadi sekarang. Mereka membangun kerajaan-kerajaan seperti zaman raja-raja pada waktu itu. Akhirnya apa saudara? Kalau kita lihat ya, gereja itu kadang perang antara satu ini, satu yang lain. Perang prinsip, perang teologia, perang banyaklah saudara yang diperdebatkan antara gereja-gereja. Karena kenapa? Seperti orang Yahudi. Semua masing-masing merasa diri paling benar. Ya bahkan di kita juga saudara, kadang saya itu biasa dengar kayak gini. Kalau tidak profetik ya, mereka itu masih TK. Saya itu pernah dengar kayak gitu saudara. Bahkan ada satu anak yang ngomong ke saya kayak gini. Kok saya itu disuruh doa. Terus yang ngajak saya doa ngomong kayak gini. Doa itu harus pakai profetik. Kalau tidak pakai profetik doamu tidak dijawab. Saya bilang gini, saya ngomong ke anak ini, dari 7 miliar penduduk dunia, masa cuman pakai profetik yang masuk surga? Enggak masuk akal sih bilang. Tuhan tidak datang cuman buat kita. Tuhan datang buat semua orang. Pada saat kita sudah berkata seperti itu, kita sedang membangun tembok kasih. Kasih itu tidak dibatasin tembok saudara. Bahkan Yesus nyamperin. Kalau dilihat di sini ya, Yesus itu ngobrol duluan loh sama orang Samaria. Bukan perempuan Samaria yang datang gitu. Padahal buat zaman itu, buat orang Samaria, orang Yahudi itu lebih tinggi saudara. Dan mereka tuh tidak mau ngobrol. Bahkan perempuan ini, kenapa kamu ngobrol sama saya orang Samaria? Kamu kan orang Yahudi. Berani-berani kamu ngobrol sama saya. Karena mereka merasa tidak layak. Disinilah Tuhan sedang menghancurkan tembok-tembok pemikiran orang Yahudi yang salah tentang kasih. Saudara ya, saya berdoa di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Anak itu mungkin cuman karena yang ngajakin berdoa karena juga mungkin masih baru, jadi merasa udah paling gini. Jangan sampai kita menjadi paling benar, paling tinggi, paling maha benar, tidak ada yang lain lebih benar daripada kita saudara. Jangan sampai Tuhan datang dan menghancurkan tembok-tembok di sekitar kita. Kita lanjut saudara. Bahkan ya saudara ya, yang parahnya lagi, kadang nih orang meninggal saudara. Kalau bukan jemaat tidak mau dilayani saudara. Saya pernah ngalamin di Mamuju saudara, saya kan tinggal di Sulawesi. Jadi tetangga saya itu kebetulan saya jualan handphone, tetangga saya juga ada jualan handphone, tapi beberapa tokoh dari saya. Papanya tuh meninggal. Tidak satupun gereja yang mau melayani saudara. Karena ngomong apa? Bukan jemaat saya. Udah Kristen. Tapi katanya karena dia tidak pernah pergi ke gereja ya tidak usah dilayanin. Tidak dilayanin sama sekali saudara. Saya sampai berkata, sejahat itukah gereja zaman ini? Yang setiap kali di mimbar, setiap kali kita ke orang lain kita ngomong, Yesus itu kasih, Yesus itu kasih. Tapi ternyata kelakuan kita tidak penuh kasih saudara. Orang meninggal saudara. Tidak ada yang mau melayani. Tidak ada satu gereja yang mau melayani saudara. Tidak ada yang mau datang mendoakan kayak seperti mendoakan pelepasan. Apalah saya nggak ngerti, biasa doain pelepasan, doain pada saat tidak ada saudara. Seandainya saya ngerti caranya doa melepaskan jenazah, mungkin saya datang ke sana. Tapi saya waktu itu masih baru, jadi saya tidak ngerti saudara. Dan saya tuh waktu itu awal-awal pelayanan, sampai saya bilang gini, kenapa ya
saya kok lebih enak di dunia bisnis daripada dunia pelayanan, kok lebih jahat gitu. Kadang saya berpikir begitu saudara. Tapi sudahlah, namanya itu masing-masing. Kasih itu tidak melihat denominasi, kasih itu tidak melihat prinsip bahkan keyakinan. Kasih itu tidak dibatasi oleh apapun. Kalau kasih kita dibatasi, maka kita akan seperti yang diceritakan Yesus di Lukas 6 ayat 32. Mari kita buka. Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara, seperti ini saudara. Saya pernah diomongin sama satu orang. Jangan diperhatikan orang itu, gak bisa berubah, gak bisa. Mau dikasih apapun, jahat orang itu. Kasih yang lain aja lah yang mau berubah. Dan Tuhan munculkan ayat ini di hati saya. Kalau kamu mengasihi orang yang sudah baik, buat apa? Orang berdosa juga melakukan hal yang sama, saudara. Kalau Tuhan berkata kepada kita, ampuni yang jahat, berkati yang jahat. Kenapa kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita di luar sana yang mereka bukan penjahat? Mungkin hanya beda keyakinan, mungkin hanya beda denominasi, tapi kenapa kita tidak mau membuka hati untuk juga mengasihi mereka? Seperti orang-orang yang sama dengan kita, yang satu denominasi dengan kita. Kita lanjut saudara. Tadi sampai ayat berapa ya? Ayat 7, kita lanjut 8. Yohanes 4 ayat 8. Sebab 7 maka datanglah, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya ada tulisannya itu, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi kalau di sini saya catat, ini saya baru tahu ngerti cara belajar Alkitab, ya baru belajar itu saudara. Di sini tuh perempuan berkata tentang sumur yang sangat dalam saudara. Karena perempuan Samaria kalau kita yang pernah baca, itu bukan bersuami ya, berapa kali sama pria-pria lain. Dan yang sekarang terakhir sama itu bukan suaminya. Dia berkata nih, saya ini jatuh di sumur dalam. Kamu punya apa buat nolongin saya? Adakah timba, ini sumurnya dalam. Adakah timbamu buat ngasih saya air minum, air hidup itu? Karena saya ini jatuhnya sudah sangat dalam saudara. Perempuan ini tahu kalau dia itu sudah jatuh sangat dalam. Dan dia menanyakan Tuhan, bagaimana mungkin kau bisa mengangkat saya? Karena jatuh saya sudah dalam. Tetapi Yesus berkata apa? Air yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus itu berkata bukan air yang ada di dalam itu, tetapi air yang adalah dirinya sendiri. Karena pada saat kenapa kita bisa lihatkan di sini, kenapa Tuhan itu minta air minum sama perempuan Samaria? Karena Yesus haus, benar. Tapi Yesus itu terbiasa puasa loh. 40 hari, 40 malam gak makan, gak minum. Masa cuman karena panas terik, itu di padang gurun loh saudara, Yesus puasa. Ini di padang gurun nih, ini di kota biasa di Samaria panas terik terus haus tidak minum. Dan Yesus harus meminta air minum, enggak saudara. Air itu selalu melambangkan apa? Kehidupan. Tuhan sedang minta ke perempuan itu, hei, kasih hidupmu ke saya. Walaupun kau jatuh begitu dalam, tapi beri saya hidupmu, maka engkau akan memperoleh hidup. Karena tanpa kita memberikan hidup kita ke Tuhan, maka air kehidupan Tuhan itu tidak akan bisa memancar dari hidup kita saudara.
Di sini saya ada mencatat bahwa ada orang-orang yang jatuh mungkin di sumur cuman jatuh 1 meter. Bisa naik sendiri gak saudara? Bisa kalau cuman 1 meter. Ada orang-orang yang jatuh di sumur 5 meter, wah itu sudah susah. Harus nurunin tali berapa meter saudara? 5 meter buat narik dia ke atas. Ada orang-orang yang jatuh mungkin 10 meter di dalam sumur. Dan kita butuh 10 meter untuk narik mereka ke atas. Tapi ada juga orang-orang yang jatuh 100 meter di dalam sumur saudara. Dan butuh kasih karunia buat mengangkat orang seperti itu. Kadang-kadang buat saya kasih karunia itu tidak adil. Benar ya saudara? Ada orang hidupnya jahat pol. Tapi tiba-tiba setelah dia bertobat, diberkati Tuhan, terus disayang Tuhan, dicintai Tuhan dan sebagainya. Sedangkan ada orang-orang yang hidupnya lama di gereja baik-baik saja, tidak ngelakuin apa-apa. Tapi tidak bisa merasakan cinta yang dirasakan seperti orang itu. Padahal sebenarnya saudara, kasih karunia itu diberikan menurut keadilan Tuhan. Seberapa dalam kita jatuh, segitu besar juga kasih karunia yang Tuhan kasih. Kalau kita cuma jatuh 1 meter, tidak mungkin Tuhan ngasih karunia itu 100 meter. Karena kenapa saudara? Terbuang-buang yang 99 meternya saudara. Kita baca dulu di Roma 5 ayat 20 saudara. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tuhan gak adil gak saudara? Adil. Saya dulu pernah dengar cerita kalau gak salah waktu di Holy Stadium. Cerita tentang keadilan Tuhan. Yang ada orang tua yang punya anak 5 atau 3 lah. Yang satu gendut, yang satu agak biasa aja, yang satu kurus. Gitu kan. Pada saat pembagian makanan, yang gendut dapat lebih banyak. Yang tubuhnya sedang dapatnya agak sedang-sedang. Tapi yang kurus dapatnya sesuai dengan badannya saudara. Jadi keadilan Tuhan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kita. Tapi setiap orang dikasihi, setiap orang dicintai, setiap orang berkenan seperti kata Pastor Berry, dikasihi, dicintai dan berkenan. Tidak ada satupun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak dikasihi saudara. Kita semua adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kita lanjut saudara. Jawab Yesus ayat 10 ya. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari air di dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di ayat 14, kita baca sampai 19. Kata perempuan itu kepadanya, 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah kepadaku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Di situ saudara, sampai situ. Saya nyata di sini ayat 14 sampai 19 itu Tuhan sedang memulihkan perempuan ini dari setiap dosa-dosanya saudara. Saudara, kalau mau tahu arti kata revival apa saudara? Kebangunan rohani, benar gak saudara? Ternyata kebangunan rohani itu bukan korporat.
Tidak selamanya kebanggaan rohani itu kita ngumpul KKR 10.000 orang, 20.000 orang, semua rebah dan sebagainya. Itu revival, ternyata enggak seperti itu juga saudara. Ada revival pribadi. Di mana kita pun secara pribadi butuh yang namanya kebangunan rohani saudara. Seberapa banyak dari kita yang rohaninya tidur dan butuh dibangunkan. Tidak akan pernah terjadi revival yang besar tanpa ada revival pribadi yang besar. Karena harus dimulai dari diri sendiri dan dari satu orang. Perempuan ini dipulihkan. Dan terjadi revival dalam dirinya. Air itu lambang kehidupan, Tuhan meminta kepada perempuan itu air yang artinya perempuan itu menyerahkan hidupnya. Tidak ada revival tanpa kita menyerahkan hidup saudara. Bahkan di diri kita sendiri. Memberikan hidup kepada Tuhan, itulah revival yang sebenarnya. Tapi seringkali kita tidak pernah mau memberikan Tuhan seluruh hidup kita. Kita selalu memberikan yang setengah-setengah saudara. Saya, waktu itu teman saya telepon saya. Beberapa hari lalu, seminggu yang lalu kalau nggak salah. Tiba-tiba telepon saya, nge-WA saya, bisa nelfon nggak? Dia telepon saya nggak ngatur, dia WA, dia pengen nelfon. Ini teman nakal saya saudara. Dibilang kok saya sudah bertobat. Saya bilang wah kok bisa keren bertobat nih. Terus dia bilang cerita, kamu gimana bisa bertobat? Waktu itu dia kena masalah. Dia punya utang. Berapa ratus juta lah, 100 juta atau berapa. Dan dia harus bayar utang itu. Itu karena dia ditipu orang. Kartu kreditnya dipakai sama teman baiknya dia. Dan teman baiknya dia lari. Dan dia harus bayar kartu kredit itu. Bukan dia yang berutang saudara. Terus saya pikirnya anak ini orang kaya saudara. Karena itu dia kerjanya gajinya itu lumayan 2 digit lah. Tapi ternyata dia utang banyak. Akhirnya dia harus ke Filipina. Dan kerja di sana buat nyari duit dan menutupin utang-utangnya. Dia bilang pada saat saya gereja di Filipina, saya ketemu Tuhan kok di gereja. Saya nggak tahu entah itu gereja apa, saya nggak tahu Filipina itu gerejanya kayak apa, saya nggak ngerti dia ngerti bahasanya atau enggak. Yang jelas kan bahasa Tagalog ya, iya dia mengerti atau enggak, tapi dia bilang saya ketemu Tuhan dan saya nangis. Pada saat dia ketemu Tuhan dia bilang saya serahkan seluruh hidup saya. Dan dalam waktu 3 bulan, semua utang saya lunas. Dia pulang ke Indonesia. Dia bilang kok, sekarang saya sudah tidak lagi bergaul dengan komunitas lama saya. Yang kita sama-sama dulu. Saya memilih sendiri. Membenahi diri saya bersama Tuhan. Dan sekarang dia pelayanan di Jakarta. Dia memutuskan pada saat dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke Tuhan. Semuanya ditinggalkan. Tidak ada yang dibilang, oh ya ini boleh, ini enggak. Semua ditinggalkan saudara. Saudara, kalau mau cerita saya secara dunia menikmati semua yang mewah-mewah. Yang semua yang mungkin tidak semua orang bisa menikmati saudara. Termasuk teman saya nih, dia ngomong kayak ini, ingat gak dulu kita hedonnya seperti apa? Tahu hedon saudara? Hedonisme, hedon itu kayak, wah semua hidupnya mewah-mewah gitu. Tahu gak kita dulu mewah-mewahnya seperti apa? Tetapi damainya itu beda ya kok. Pada saat kita sekarang dalam Tuhan. Saya sekarang tinggal di tempat biasa, di rumah, di kosan biasa. Tapi saya lebih damai dibanding kita dulu tinggal di hotel bintang 5. Kita pindah dari villa ke villa, setiap 2 hari pindah villa saudara. Dan itu bukan villa-villa yang 1 juta 2 juta saudara. Itu villa ada yang 10 juta semalam, 5 juta semalam, ada yang 40 juta semalam saudara. Kita pernah tinggal di tempat seperti itu. Tapi katanya apa? Damainya beda. Saya bilang saya juga iya ngerasa beda. Sekalipun saya tinggal di kontrakan, penuh anak-anak di rumah saya. Tapi saya suka cita saudara. Dibanding dulu saya ke klub malam, kita dibayarin. Wah uang itu sudah kayak tidak ada artinya, ambur-ambur duit saudara. Cuman buat sesuatu yang sia-sia. Tapi damainya, sukacitanya di hati itu berbeda pada saat kita sama Tuhan.
Teman saya cerita, saudara. Sampai kita ngomong kayak ini, kok tidak dari dulu ya kita kayak gini ya? Kok baru sekarang gitu loh? Kayak berasa terlambat tuh kitanya. Kita menikmati kedamaian itu kayak merasa, aduh kok telat ya, kok nggak dari dulu gitu loh. Sampai segitu, saudara. Teman saya ini perempuan Samaria. Saya perempuan Samaria. Dan sampai sekarang, saudara, saya menikmati kasih Tuhan. Saya ini ya kepikiran aja di sekarang nih. Saya masih bilang, aduh Tuhan. Sama saya tuh kayak, ya saya bilang sih kayak romansa lah. Kepikiran kadang saya itu kan suka salak, suka durian, suka mangga, saudara. Udah kayak orang idem saya tuh sebenarnya. Kadang kemarin tuh cuma kepikiran, aduh pengen salak ya gitu. Ada yang bawain salak, tanya Nover. Terus satu hari sebelumnya saya tuh, aduh kok pengen durian ya. Besok saya dikasih durian 1 tepak, saudara. Waduh saya tuh makannya, Tuhan enak banget, haleluya puji Tuhan, kayak gitu saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, saya ini dulu adalah orang yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tetapi sekarang saya menjadi orang yang dicintai secara brutal oleh Tuhan. Gitu saya ngomongnya kayak gitu saudara. Bahkan masalah kedepannya sampai hati saya itu tidak pernah khawatir sama sekali masalah keuangan, saudara. Tidak pernah. Saya sudah 5 tahun tidak kerja. Di tabungan saya itu pernah cuma ada 260 ribu berapa gitu. 260 ribu rupiah, saudara. Dengan pengeluaran saya sebulan tuh lumayan banyak, saudara. Belum asuransi saya, belum saya harus bayarin orang kuliah, belum listrik dan air, belum iuran dan sebagainya, saudara. Pernah di tabungan saya 260 ribu. Tapi tidak pernah lewat sehari. Kalau mungkin saudara bilang, wah dikasih sama saudaranya. Saudara saya tidak pernah ngasih saya duit, saudara. Sampai hari ini. Saudara saya nggak pernah, ini transfer, ini duit buat kamu. Tidak pernah sama sekali. Boleh ditanya. Kalaupun mereka transfer saya duit, itu duit saya sendiri yang saya simpan di mereka. Tapi Tuhan selalu pelihara hidup saya. Saya itu tidak pernah juga ngomong, misalnya saya mau KKR kemana, saya itu tidak pernah ngomong saudara kemana, wih saya mau KKR ke sini, saya bukan orang yang, saya mau ke KKR, kita butuh sebegini jemaat, saya tidak pernah ngomong kayak gitu, bahkan teman-teman saya nggak pernah minta, saya tidak pernah ngajukan proposal sama sekali. Yang saya tahu saya belajar seperti Ibu Nani, duduk di kaki Tuhan, ngomong ke Tuhan. Waktu saya ke Sulteng, saya tidak ngomong sama sekali, saya ditransfer orang 50 juta. Buat saya KKR keliling Sulawesi Tengah, saudara. Waktu mau ke Nias, saya dikasih orang 10 juta buat ke Nias. Tanpa saya gembar-gembor ke siapapun. Selalu kalau udah ada kata Shalom Koriko bisa minta nomor rekening, wah ini pasti ada masuk lagi dari Tuhan. Gak pernah minta saya, saudara. Saya mintanya ke siapa? Minta ke Tuhan. Itu pun saya tidak ngoyo, wah gendobrak pintu, Tuhan butuh ini. Enggak, saudara. Mempelai itu tidak usah minta, ya Mia. Tidak usah berantem, ya ini guyon saudara, guyon. Jangan dianggap serius. Kalau tentara kan kudu berantem dulu ya, baru dapat jarahan ya. Iya kan? Kalau mempelai enggak kan? Kalau mempelai kan tinggal di rumah, duduk diam, raja ngasih duit. Benar gak saudara? Gak mungkin istrinya disuruh perang, ya Tan? Gak mungkin permaisuri itu, wih perang di paling depan. Enggak saudara. Yang perang itu tentara, jarahannya pasti ada buat orang di rumah. Benar enggak saudara? Ayo yang punya suami, yang punya sudah berkeluarga, memang harus berantem dulu baru dapat duit daripada suaminya. Enggak kan? Pasti udah ada jatah bulanan enggak saudara? Ada, enggak mungkin enggak. Itu enaknya jadi mempelai saudara. Tapi yang suka berantem boleh jadi tentara. Jadi revival itu harus dimulai dari hidup kita. Memberi hidup itu artinya apa saudara? Tidak menoleh ke belakang. Seperti Lot. Lot itu menoleh ke belakang saudara. Dalam bahasa aslinya menoleh ke belakang itu artinya nabat. Nabat itu artinya menoleh. Saya ada catat di sini ya. Nabat itu artinya adalah menoleh dengan hasrat yang kuat.
dengan rasa memiliki, Lot berbalik dan mengingini apa yang dia punyai di Sodom. Kenapa Tuhan membuat dia jadi tiang garam? Karena dia tidak pernah 100% memberikan hidupnya ke Tuhan. Dia masih menoleh ke belakang. Teman saya, ya saya juga lah saudara. Saya tidak mau menoleh ke belakang. Komunitas saya masih terbuka saudara. Buat saya masuk. Tetapi saya tidak mau tinggal di komunitas yang lama. Pada saat saya memberikan hidup saya ke Tuhan. Itulah segala-galanya buat Tuhan dari hidup saya. Tidak setengah-setengah. Nabat itu artinya menoleh ke belakang. Wah, udah. Pada saat revival itu terjadi di perempuan Samaria ini, apa yang terjadi saudara? Air kehidupan itu mengalir dari hidupnya, benar gak saudara? Akhirnya apa saudara? Satu kota Samaria itu bertobat terima Yesus. Tidak ada revival tanpa menyerahkan hidup ke Tuhan. Saya percaya setelah pada saat Yesus itu ngomong gitu ke perempuan itu pulang pasti menikah saudara sama yang pria yang ada di rumahnya saudara. Saya sampai diingatkan, ini ya terakhir saudara. Saya diingatkan tuh cerita tentang mama saya. Mama saya itu waktu sakit, mama saya itu kan Konghucu ya. Papa saya mau dibilang Konghucu juga enggak sih saudara, soalnya enggak pernah ke kelenteng, enggak pernah kemana-mana, enggak pernah ngapa-ngapain, pokoknya hidupnya yang benar percaya Tuhan gitu. Tapi mereka nikahnya Konghucu, mama saya dan papa saya itu nikahnya Konghucu. Saya pernah lihat foto pernikahannya, jadi terus waktu itu mama saya sakit. Jadi sebelum mama saya sakit tuh mama saya sudah ngomong ke saya satu malam, mama saya ngomong ini, kok ajarin mama doa sama Tuhan Yesus. Wah di situ saya langsung, ya udah mama harus terima Yesus gini-gini. Beberapa bulan kemudian pas saya di Makassar, mama saya di Makassar, "Ma ayo baptis." Mama saya udah baptis. Beberapa tahun kemudian mama saya kena cancer saudara. Pada saat dia kena cancer, waktu itu di Singapura, dibawa ke Singapura lah. Di Singapura itu biasa kalau di rumah sakit ada pendeta yang datang ke kamar-kamar. Yang Kristen siapa? Waktu itu ada satu pendeta datang ke saya. Dia bilang, "Ini saya hamba Tuhan, siapa yang sakit?" Saya bilang, "Oh mama saya." Kebetulan dia bisa bahasa Mandarin saudara. Jadi ya sudahlah, biar mama saya mungkin kalau dijelasin pakai bahasa Mandarin lebih klek gitulah. Akhirnya mama saya tuh dilayani sama pendeta itu di Singapura. Setelah pulang dari Singapura, mama saya tuh lumayan oke. Ternyata di Singapura itu cuman membuat sakitnya hilang aja biar pada saat berangkat itu mama saya tidak kesakitan. Sebenarnya kayak gitu saudara, dibawa ke Singapura. Jadi sebenarnya udah tidak bisa, udah game over lah. Maksudnya istilahnya udah pasti meninggal mama saya. Terus sampai di Indonesia, pas di Singapura mama itu ngomong gini, tidak ada yang ngomong saudara. Tidak ada yang menceritakan tentang perempuan Samaria, nggak ada ke mama saya tuh. Mama saya tuh ngomong kayak gini, "Pulang ke Indonesia ya, mama pengen nikah sama papa." Kita kaget. Lah, kok pengen nikah sama papa? Karena nikahnya dulu tuh kan beda. Sekarang mama Kristen, pengen nikah secara Kristen. Jadi pulang ke Indonesia, mama saya kan botak ya. Karena kemo dan sebagainya, radiasi. Kita atur pernikahan mereka. Tapi cuman kita keluarga aja, anak-anak dan jemaat gereja yang cuman beberapa orang dan ada hamba Tuhan dan sebagainya. Otomatis saudara, karena papa saya belum baptis, kalau mama saya mau nikah secara Kristen, papa saya harus baptis nggak? Harus baptis. Mama saya nuai siapa? Papa saya. Itu papa saya dibaptis saudara. Dan akhirnya mama saya minta nikah. Kita atur pernikahannya, ada foto yang lain. Itu mama saya nikah sama papa saya secara Kristen di hadapan Tuhan. Dia bilang, "Salah saya hidup, kalau saya tidak menikah sama papa kamu lagi, hidup saya tidak benar di hadapan Tuhan." Mama saya bisa ngomong itu tanpa saya pernah cita khotbahin dan sebagainya. Ini sebenarnya ada videonya cuman panjang saudara, jadi saya cuman screen capture foto-fotonya saja. Mama saya, kita dorong pakai kursi roda karena mama saya tidak bisa jalan, dan mereka mengucapkan janji pernikahan sekali lagi di hadapan Tuhan Yesus.
Saudara, yang saya mau cerita hari ini saudara, apakah kita sungguh-sungguh memberi hidup kita di hadapan Tuhan? Seperti perempuan Samaria itu. Mungkin banyak dari kita yang merasa saya ini Samaria dalam hati. Saya mau serahkan hidup saya mau berubah. Saya mau membuat biar di hidup saya ada revival. Yang sesungguhnya hidup saya diubahkan, seluruh keluarga saya diubahkan. Itu saja sharing saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, yang bisa mengubah seseorang adalah Roh Kudus, yang bisa membuat kita mengalami perubahan itu kalau ketemu sama Tuhan. Jadi saya berdoa supaya saudara itu selalu menanyakan, Tuhan beri aku pengalaman dengan Kau. Perempuan Samaria ini dia bisa sampai datang dan seluruh kota diselamatkan. Karena apa? Dia ketemu Yesus. Kalau saudara ketemu Yesus, punya pengalaman dengan Yesus, saudara akan menjadi berkat dimanapun juga saudara berada. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau Bapa yang luar biasa, yang sudah menyerahkan akan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, sehingga membuat kami ada perubahan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepadamu, buat kami punya pengalaman dengan Engkau ya Tuhan. Buat kami ini sampai mengerti betul-betul dan membuat kami merasakan Engkau adalah penyelamat satu-satunya. Buat kami ketemu dengan Engkau seperti perempuan Samaria ini ketemu dengan Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan akan seluruh kehidupan kami. Buat jalan buat kami. Supaya kami punya pengalaman dengan Engkau. Sampai kami tidak akan dapat menukarkan Engkau dengan barang apapun juga. Karena Engkau satu-satunya yang dapat memuaskan hidup kami. Yang dapat menghibur kami, yang dapat mengangkat kami. Tuhan, tali cinta-Mu yang membuat kami dapat terangkat. Kami mau pegang akan tali cinta-Mu Tuhan. Sehingga keadaan kami apapun juga yang kami alami, sedalam apapun kejatuhan kami, sedalam apapun perbuatan kami yang tidak benar di hadapan-Mu, kami mau pegang akan tali cinta-Mu, sehingga kami dapat terangkat ke atas, dan kami dapat ketemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat akhir minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu memeliharakan kami dalam keadaan apapun juga. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kalau kami sudah tadi menaikkan doa kami dengan melalui pujian tentang bangsa dan negara kami. Kami mohon anugerah-Mu saat ini. Kami tetap mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin daerah. Kami berdoa untuk semua kabinet. Kami berdoa untuk aparat negara kami. Berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan untuk dapat memimpin akan negara ini sampai garis akhir.
sampai jabatan mereka selesai. Bapa, kami sungguh menyerahkan keadaan bangsa ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong sehingga bangsa ini mengalami sesuatu perubahan dalam ekonomi, dalam keadaan politik yang saat ini. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah kami adalah kebijaksanaan yang pas seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk semuanya. Tetap kami berdoa Tuhan untuk bencana-bencana alam ini. Kami hanya minta anugerah-Mu dimanapun juga Kau tempatkan kami. Apapun keadaan kami minta keluputan daripada-Mu. Engkau luputkan kami Tuhan. Kami harus melakukan semua pekerjaan-pekerjaan kami. Tapi kami minta dimanapun juga kami berada, saat musibah terjadi Engkau meluputkan kami. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua. Masa ini adalah masa Purim, di mana Engkau akan membuat pembalikan keadaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami menerima akan kekuatan baru yang daripada-Mu, kesehatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, kami tahu ini minyak yang berasal daripada-Mu. Minyak keajaiban Tuhan. Minyak kelimpahan. Minyak supranatural. Kami sangat percaya saat ini kami taruh di dahi kami, akan terjadi pengcoveran yang luar biasa dalam hidup kami. Kami hidup dalam keajaiban. Kami hidup dalam supranatural. Kuasai terus hidup kami. Dan berkat-Mu tidak akan pernah undur dari kami. Lakukan terhadap mata kami Tuhan. Terhadap telinga kami. Terhadap bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah hati kami ini hati yang mau menyerahkan semua hidup kami kepada-Mu. Biarlah tidak ada satupun dalam ruang hati kami untuk perkara-perkara yang dosa Tuhan. Semua kelemahan kami Engkau yang akan membabat habis. Berkati tangan kami Tuhan. Berkati kaki kami. Supaya kami dapat berjalan hari ini, menuntaskan hari ini bersama-Mu. Memberkati kami dengan anugerah dan berkat yang berkelimpahan. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Apa yang masih tertutup akan menjadi terbuka. Kami percaya pimpinan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya akan beritahukan bahwa karena ini lebaran, kita itu akan libur tanggal 31 Maret sampai tanggal 5 April ya. Nanti tanggal 7 April kita mulai PW kembali. Nah, untuk untuk persekutuan, untuk kebaktian itu kita akan mulai tanggal 8. Tanggal 1 April kita
off, nggak ada kebaktian di tempat ini.